Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا أستاذنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ العالم العلامة حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرمتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس نفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين وصلى الله على سيدنا Muhammad. Saudara-saudara sekalian, para pecinta-pecinta ilmu, para perindu-perindu syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah terus menjaga, merahmati, menyayangi kita sehingga kita hidup bahagia fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
kita akan lanjutkan pengajian kita di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang amal dan ilmu. Amal, ilmu, dan kebahagiaan dalam pandangan ulama-ulama tasawuf, dan ulama-ulama di luar tasawuf. Artinya ulama-ulama sufi dan di luar ulama-ulama sufi. Sufi itu adalah orang yang memiliki nilai, yang hatinya bersih untuk selalu berharap ridha Allah. Perilakunya adalah tasawuf. Mau mencoba membersihkan hati terus menerus. Orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Ilmu, amal, dan kebahagiaan itu. Ternyata, alladzi ittafaqa alaihi al-mutasawwifuna minas sufiyyati biajma'ihim wa sa'adahum minan nuddari tawaifu siwahum. Merupakan satu ketetapan, kesepakatan, di kalangan orang-orang yang tasawuf, di kalangan orang-orang sufi, mutasawwifin, melihat dan memahami apa yang dinamakan ilmu, amal, dan kebahagiaan. Merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan menurut orang-orang ahli tasawuf. Ilmu, amal, kebahagiaan. Atau amal, ilmu, kebahagiaan. Nah, itu satu paket yang tidak bisa dihindari. Kalau ingin bahagia, harus punya amal. Kalau amalnya ingin bermanfaat, diridhoi oleh Allah, harus punya ilmu. Maka satu paket yang tidak bisa dihilangkan. Kita ingin kenyang misalnya, maka syaratnya harus makan. Makan itu adalah amal. Caranya makan, kita harus bisa memilih mana makanan yang menyehatkan, mana makanan yang membuat orang itu justru sakit, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya misalnya penyakit darah tinggi, tangki darah, kita harus memilah makanan yang masuk, jangan sampai kadarnya tinggi. Adik penyakit darah tinggi, king seeder tidak lain dan tidak bukan hanya cukup ambil epal-epal seare. Yakin tangki darah. Lah, kenapa? Karena makanan tak mampu kita pilih. Punya misalnya penyakit apa? Asam urat, kolesterol, makan makanan yang rendah. Nah, kolesterolnya atau yang non kolesterol itu dimakan. Kenapa? Itu berarti memilah dan memilih, namanya ilmu. Nah, inilah kata Imam Al-Ghazali, harus kita memiliki amal, ilmu untuk meraih kebahagiaan. Anna ta'thir al-amali لإزالة ما لا ينبغي والسعي في العلم سعي في التحصيل ما ينبغي وإزالة ما لا ينبغي شرط لتفريغ المحل لما ينبغي والمشروط هو المقصود وهو أشرف من الشرط. Nah, kata Imam Al-Ghazali, anna ta'thir al-amali. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu, liizalati ma la yanbaghi, itu kata Imam Al-Ghazali, mampu menghilangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang buruk yang tidak pantas, yang tidak pantas berada dalam diri manusia.
Jadi amal kenika, debun Imam Al-Ghazali adalah salah satu cara untuk menghilangkan sesuatu yang buruk yang tak pantas ada dalam diri manusia. Kenapa sesuatu yang buruk? Kemarin sudah dijelaskan. Sifat-sifat hayawan. Sifat-sifat binatang. Dengki, tomak, rakus, kancana. Tomak, rakus, dengki, sombong, pendendam. Kemarin sifat-sifat binatang yang sudah dibahas. Nah, sifat-sifat buruk itu bisa hilang, kata Imam Al-Ghazali, caranya melalui amal. Amal itu perbuatan. Nah, ingat, ini kuncinya. Amal perbuatan. Amal itu apa? Ya, amal itu perilaku. Perilaku kita. Apa? Sholat. Apa? Zikir. Apa? Sodako. Itu semua yang nanti akan menghilangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Misalnya, sesuatu yang nanti akan terjadi kepada diri kita. Misalnya sesuatu yang buruk, apa? Bala, misalnya. Musibah, misalnya. Bagaimana cara menghilangkan bala musibah? Ada solusinya, kata Nabi, apa? Melalui sodako. Karena sodako itu salah satu fungsinya adalah lidaf'il bala. Untuk menolak bala musibah. Nah, amal berarti. Jadi sesuatu yang akan menimpa kita yang buruk bisa dicegah melalui sodako. Bisa lagi, kata Nabi SAW, untuk mencegah sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada kita melalui apa? Melalui doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali melalui doa. Makanya ketentuan secuba ni katolak nyoon ke Allah dengan doa. Berarti doa itu apa? Amal. Sodako itu apa? Amal. Kita tidak tahu apa yang terjadi, keburukan, kejelekan yang akan menimpa kita. Ta'oning. Tetapi kita terus berharap agar keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita itu dihilangkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Melalui amal. Sodako. Nolong orang. Kenika amal yang membersihkan kekotoran dalam diri kita. Wasa'ya fil ilmi sa'yun. Nah, menuntut ilmu itu merupakan usaha fi tahsili ma yambaghi. Merupakan usaha untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Lah, berarti kan ini kagak amal elakoni, tetapi menuntut ilmu itu usaha mendapatkan sesuatu yang baik. Artinya apa? Amal seelakoni agar memiliki nilai yang baik, betul, benar, sesuai pakaian dan aturannya, harus diikuti dengan ilmu. Kemudian asodako. Asodako ka orang. King cara asodako na, yun talaki. Nah, iya, ada jo. Ya. Pese yung talaki itu pak kamuan orang. Sodako na bagus, cuman caranya tidak baik. Bagaimana untuk menghasilkan hasil yang baik? Maka amal itu harus diikuti dengan cara sebagus. Nah. Orang melakukan amal perbuatan ini bisa menjadi sempurna, mendapat ridho Allah tatkala diikuti dengan ilmu. Maka kenika carana menurut Imam Al-Ghazali. Maka tanpa ilmu tak bisa. Makanya kita penting ngaji, menuntut ilmu. Nika cara. Kita berzikir kalau tidak tahu ilmunya, tidak bisa. Kita sholat tak tahu ilmu, tak tepat vejengah.
Oleh karena itulah ilmu ini pengantar amal untuk menjadi baik. Nah, ini kan satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Makanya caranya ayo perbanyak ilmu dan ikuti ilmu itu dengan amal. Atau perbanyak amal dan ikuti amal itu dengan ilmu. Lah ini kan satu paket yang tidak bisa dihilangkan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, orang beramal kalau diikuti dengan ilmu maka akan mencapai tadi fitahsili ma yambaghi, maka apa? Akan mendapatkan sesuatu yang baik. Sempurna, Mas. Sempurna. Orang misalnya pergi ke Mekah, ibadah haji, ibadah umroh dan haji. Ini sebentar lagi para tamu-tamunya Allah akan menuju Mekah Madinah, berangkat menuju Tanah Haramain di Situbondo, insyaallah tanggal 12 sudah mulai pemberangkatan. Doakan mudah-mudahan seluruh tamu-tamunya Allah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Situbondo, di Indonesia, semua saudara-saudara kita sedunia yang punya niatan fokus ke melaksanakan ibadah haji tahun ini, mudah-mudahan tu'akih muka-muka hajina, umrahna, makbul dan mabrur sareng Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah haji tahun ini haji akbar ya, insyaallah tepat ke hari Jumat. Ya, mudah-mudahan kita yang belum ditakdir berangkat, mudah-mudahan aulia barakana haji akbar. Aulia barakana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah menuju Tanah Haramain Makkah Madinah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya. Ini saat ini kita sudah berada di tanggal 3 Dzulqa'dah. Candring matura takepe ya. Ini sudah masuk tanggal 3 Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah takepe kemarin Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah Muharram. Lah bulan ini bulan yang dimuliakan. Di dalam Al-Qur'an disebut arba'atun hurum, 4 bulan seemul jeeki wan Gusti Allah. Apaan 4 bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terpisah dari yang ketiga itu Rajab, Recep. Ini kan bulan bagus nih. Takepe, Riaja, Sora. Tapesa dari telok nika, Recep nika. Al-Quran menyebut arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Makanya ayo selamatkan diri ini dari kezaliman. Maka kata Allah, di bulan ini jauhkan sifat-sifat zalim. Pabanyak maos istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang yang memperbanyak membaca ini maka akan meraih kebahagiaan. Dosa na isopora, karena dosa ampun isopora, maka kebahagiaan akan muncul. Yang tadi itu, ya. Maka ikuti dengan ilmu dan amal, maka amal akan membuka semuanya. Nah, ya. Wa izalata ma la yanbaghi syartun litafrighil mahalli lima yanbaghi. Nah, kemudian apa kata Imam Al-Ghazali? Jadi menghilangkan sesuatu yang buruk itu, nah, berusaha apa? Mengosongkan jiwa di dalam diri kenika. Ya, ada ruang dalam jiwa itu yang akan diisi dengan sesuatu yang baik. Nah, artinya menghilangkan sesuatu yang buruk, misalnya dalam dede nikah beda sesuatu sekete. Untuk mengisi dengan sesuatu yang baik, maka sekete nikah buang. Karena ketika sekete belum hilang dalam, maka baik tak bisa masuk. Lah itu ya kata Imam Al-Ghazali. Oleh karena itulah tazkiyatun nafas, bersihkan diri dari dosa. Makanya mumpung bulan Dzulqa'dah banyak maca Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akui kezaliman kita. Ketika sudah diisi, maka akan berhasil. Bagus pontera, merasa abena. Ya, sudah ada terpancar dalam dirinya. Nah ini kata Imam Al-Ghazali, berse'eh kalau. Makanya tepat. Bulan makin banyak maca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbanyak itu. Nabi Adam dika istighfar Nabi Adam. Nabi Adam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga menuju dunia, anika berpisah dengan ibu Hawa. Apesa ben Siti Hawa. Beliau nika sadar ngakowe dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian diberikan oleh Allah napa? Sesuatu yang nikmat bisa berjumpa dengan ibu Hawa. Di mana pertemuannya? Di Jabal Rahmah. Yang sebentar lagi ini akan dipenuhi dengan lautan manusia. Ribuan manusia. Aneka lautan manusia akan memadati padang Arafah yang di atas itu ada bukit, namanya bukit Jabal Rahmah, tugu kasih sayang. Di setelah pertemuan Nabi Adam dengan ibunda Hawa. Tapi tatkala Nabi Adam sudah membersihkan dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi sesuatu yang merupakan tujuan kita itu harus dilihat dulu. Ada apa isinya? Oh, kalau masih ada kotoran, bersihkan. Nah, inilah kata Imam Al-Ghazali, maka bersihkan ayo kotoran dalam diri kita dengan perbanyak istighfar dan bertaubat. Baru nanti kalau sudah bersih bisa diisi. Misalnya, kalau panjenengan punya botol, ya, botolnya isinya, misalnya isinya bahan cucian, misalnya ada bahan ngepel untuk bersih-bersih clean ya, misalnya sok clean dan sebagainya. Noh, itu kalau botol itu masih ada sisa itu tidak bisa diminum. Air yang jernih, air untuk minum tidak bisa masuk ke botol. Kenapa? Mabuk, men. Berema cara namun troyesekna aing botol ganika kotu bersih. Dicuci, pokok harus steril dulu, pakai air hangat, pakai air apa? Mare elang kenika bauna dan kenika. Agar nyaman deki nginom, mare nyaman nginom mah enak, segar. Kenapa? Yang jelek sudah dibersihkan. Itulah pembahasan pada pagi hari ini dan banyak contohnya. Contohnya besok ini akan disampaikan contoh-contohnya nih, banyak contohnya. Yang paling penting adalah sesuatu yang akan tampak indah tatkala dia bersih dari noda. Baru akan ngecling, baru akan tampak terlihat wibawa tatkala dibersihkan dari kotoran-kotoran semuanya. Oleh karena itulah bagaimana caranya? Amal yang diikuti dengan ilmu. Mudah-mudahan kita terus menjadi orang-orang yang beramal soleh dengan ilmu yang baik, yang dituntun oleh Allah, dituntun oleh syariat-syariat Allah, diperkuat dan disampaikan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مولانا يا مجيب، يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا لا يغيب، يا هادرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب، توسلنا إليك بالحبيب، تقضي حاجاتنا قريب، تقضي حاجاتنا قريب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأخوال مختهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن العتيمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن العتيمة. آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.